Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman menulis. Gimana kabarnya hari Minggu ini? Wah, kita udah weekend aja ya. Hari Minggu teman-teman ngapain? Kalau teman-teman bingung ngapain, mending simak live kita pada hari ini. Nah, nulis you hari ini kedatangan tamu. Namanya Bang Edgar Hamas. Sebelumnya saya bacain dulu ya profilnya. Bang Edgar Hamas ini merupakan seorang penulis dan pentadabur sejarah Islam. Wow. Siapa di sini yang suka belajar sejarah? Kita bukan tentang suka nggak suka ya, tapi kita sebagai seorang Muslim kita wajib tahu gitu. Kita wajib tahu sejarah Islam karena saya suka banget nih sama quote-nya dari Bang Edgar. Masih banyak sejarah yang belum sampai pada kita. Bisa karena kita sendiri yang lupa untuk mempelajarinya. Bisa juga karena ada orang-orang yang ingin kita lalai dan sengaja meninggalkannya. Andaikan kamu tahu sejarahmu, kamu akan sadar bahwa dirimu adalah bagian dari umat yang besar. Pemimpin dunia dengan keadilan, penghias peradaban dengan pengetahuan, pemakmuran bumi dengan kasih sayang dan kesejahteraan. Masih banyak yang belum terungkap. Kamu siap menjelajah lebih jauh? Harus siap ya. Hari ini kita akan menjelajah sebentar sama Bang Edgar. Jadi Bang Edgar ini kelahiran Bulungan 8 Maret 1995. Ada yang seusia sama saya. Beda 1 tahun. Teman-teman sini ada yang kelahiran tahun 90-an. Wah, kita seusia nih. Bang Edgar ini menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian lanjut lagi di Universitas Islam Madinah dengan jurusan yang sama. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bang Edgar udah masuk ya. Kita nanti tinggal bergabung aja sama Bang Edgar. Buat teman-teman yang nantinya akan ada pertanyaan, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi agenda kita hari ini. Bang Edgar, silakan masuk. Bismillah. Oke. Belum masuk ya Bang Edgarnya ya. Oke. Sudah diundang. Kita tunggu ya teman-teman. Teman-teman yang lagi nyimak live kali ini dari mana nih? Domisilinya di mana nih? Kita tinggal tunggu approve aja sih dari. Oh, suara saya kecil ya? Kecilnya kenapa ya? Buat teman-teman gimana, suara saya jelas nggak sih teman-teman? Suara saya jelas nggak nih? Oke, kita coba lagi ya undang Bang Edgar. Teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita semua sehat selalu dan tinggal kita tunggu kabar nih. PPKM apakah diperpanjang atau berakhir sampai minggu ini. Semoga berakhir ya. Dan suara saya yang kecil ya. Kalau sekarang gimana? Tes teman-teman. Masih kecil nggak? Oke, mungkin saya nggak perlu pakai headset ya. Coba saya lepasin headsetnya ya. Tes 1, 2, 3, teman-teman bisa dengar suara saya masih kecil? Atau... Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum Bang Edgar. Waalaikumsalam teh. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat sehat sehat. Mohon maaf nih baru aktif nih. Tadi ada urusan sebentar. Mohon maaf Oh, teh. gitu. Saya kira takut kenapa-kenapa gitu kan, gangguan atau apa. Aman aman. Insya Allah koneksi aman kok. Iya, insya Allah ya. Amin, amin, amin. Oke deh Bang Edgar, kita hari ini tuh mau ngobrolin tentang
perjalanan menulis Bang Edgar. Sekarang udah buku berapa sih Bang? Yang buku saku ya, yang terbaru. Iya, buku saku itu buku yang kelima, Teh. Oh, yang kelima. Iya, mohon doanya. Semoga yang paling penting jadi manfaat buat orang lain sih, itu yang paling penting. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya lihat postingan Bang Edgar itu pertama kali nulis naskah justru pas mau deket ujian nasional ya. Iya, betul. Itu pertama kali ya. Jadi buku pertama saya ditulis justru mendekati ujian nasional. Meskipun tulisannya udah saya tulis sejak kelas 10 aliyah, Teh. Nah, kelas 12 itu saya menghimpun tulisan-tulisan saya ketika aliyah dalam sebuah naskah. Iya, memang kekumpul, cuma dia terlalu tebal, sekitar 400 halaman. Itu Sehingga kalau ketika diskusi nggak sih pada kepala, Masya Allah. Tebal banget ya. Empat lagi ya. Masya Allah. iya, itu kayak karena saya kurang kerjaan kayak Teh. Jadinya kekumpulnya banyak. Terus Ya, setelah dikumpulkan itu 400, akhirnya kita storein ke banyak penerbit ya, nggak pada nerima. Karena apa namanya, untuk seorang penulis pemula, kita mau ngasih naskah 400 halaman lagi, ya siapa penerbit yang mau ambil pusing dengan itu kan? Sampai akhirnya kita ada arahan dari seorang guru agar kami menyampaikan naskah ini ke penerbit Pro Media. Beliau menerima, CEO menerima Muhammad Fandi Rahman almarhum dengan syarat harus saya pangkas setengahnya bukunya. Jadi buku pertama kami itu, Teh, untuk kalian yang rindu perubahan itu sebenarnya adalah setengah dari naskah yang sudah saya siapkan. setengahnya lagi kemana Bang? Wah, Setengahnya nggak lagi. tahu di setengahnya lagi ada. Cuma saya ragu-ragu kalau mau terbitin. Kapan-kapan aja lah ya. Mohon doanya. Amin, semoga lancar. Apa sih yang membuat Amin. yang mendorong Bang Edgar kelas 10 Alia tuh nulis sejarah gitu kan. Terus eh, berkeinginan untuk dibukukan. Hal apa yang mendorong Wah, Bang? sebenarnya banyak hal, Teh. Saya tuh sebenarnya nulis itu sejak kelas 8 SMP. Dan tulisan pertama saya itu cerpen. Saya suka fiksi justru awalnya. Karena awalnya suka sama gaya tulisannya Kang Abik sama Bang Andrea Hirata. Dua penulis itu sangat sangat mempengaruhi gaya saya menulis. Nah, sampai kemudian SMA saya tergerak untuk nulis karena saya gelisah. Saya gelisah memikirkan apa ya? Karena sejak SMP ayah tuh suka banget ngasih buku-buku tentang tema keumatan, SMA tuh jadi banyak gelisah mikirin umat yang banyak banget problemnya, tapi nggak tahu harus ngapain. Nah, ketika itu akhirnya tergerak. Ayah memberikan sebuah slogan, Edgar, perjuangan tuh bisa di mana aja, termasuk di jurnalis. Kamu perlu menjadi seorang jihad jurnalis. Seorang jurnalis yang dengan tintanya bisa mencerahkan umat. Nah, sejak saat itu, kegelisahan saya coba untuk bentangkan dalam sebuah tulisan. Awalnya, Masya Allah, amburadul, Teh, orang-orakan. Bener-bener nggak sesuai kaidah. Bahkan menurut saya sampai sekarang tulisan saya nggak sesuai dengan kaidah. Namun justru orang cocok dengan itu. Kadang tulisan nggak mesti sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Namun ternyata bisa sampai ke orang karena banyak orang memang cocoknya pakai bahasa yang berbeda gitu loh. Itu salah satu motivasi saya, gelisah. Dan gak lepas dorongan ayah ya. Iya betul, dorongan ayah dan ibu. Benar-benar motivasi banget. Ayah itu memang sejak kecil suka mensuplai buku-buku untuk saya baca. Buku-bukunya aja apa ya? Saya dikenalkan dengan buku Buya Hamka sejak SD. Saya dikenalkan bukunya Dr. Aden Husaini sejak SMP. Jadi seakan-akan ayah tuh pengen memberikan sebuah apa namanya nutrisi yang anak-anak seusia saya tuh barangkali belum belum mau membacanya. Saya nggak bisa dibilang dipaksa ya. Saya diberikan satu amanat oleh ayah untuk membaca lebih rumit dibanding biasanya. Makanya
ketika ayah ngasih sebuah buku yang sulit, ayah selalu membekali dengan KBBI. Jadi saya dikasih KBBI sejak kecil. Kalau ada yang nggak paham, buka KBBI biar paham Gar gitu. Masya Allah. saya saya merinding terharu karena apa ya? Saya rasa ayah juga sudah punya impian besar buat Bang Edgar sejak lahir ya, makanya dikasih nama Edgar Hamas. Masya Allah, iya. Saya kira itu nama yang baru saja dipilih ayah ketika beberapa tahun saya lahir ganti nama. Ternyata sejak saya lahir memang sudah Edgar Hamas. Iya, Masya karena Allah. ayah terinspirasi sama Intifada. Intifada pertama itu kan perlawanan pejuang Palestina terjadi tahun 1989. Itu Syekh Ahmad Yasin. Nah, sejak itu kemudian kan ada muncul sebuah nama, namanya Hamas ya. Ayah terinspirasi dengan itu, meskipun dalam banyak hal ayah juga suka menggunakan nama Hamas itu sebagai akronim dari nama mbah saya. Hamas itu Hambali dan Misbah. Gitu aja, Gar, kalau orang nanya, Hambali Misbah gitu. Tapi saya senang dengan nama ini, Alhamdulillah. Iya, karena saya jadi ngebayangin kalau Hamas itu adalah pejuang untuk gerakan apa memberikan perlawanan gitu kan untuk Zionis, maka Bang Edgar pun sama halnya gitu memperjuangkan tapi melalui tulisan gitu ya. Luar biasa banget tulisan Masya Allah ya. Jadi emang dari kecil udah suka baca dan sejak kecil itu ayah juga mendorong untuk menulis Bang atau membaca aja. Ayah itu secara nggak langsung nyuruh saya buat nulis. Karena beliau ngasih sebuah nutrisi, tapi ayah juga ngasih banyak buku kosong buat saya. Ayah sering ngasih buku agenda kosong. Ayah minta, gak minta sih, seakan-akan memberi sinyal aja gitu teh. Sinyal, kalau kamu nggak nulis sesuatu ya agenda ini akan tetap kosong dan tidak akan ada kenangan. Ada apa-apa bener banget. Bener banget. Gitu. Jadi secara nggak langsung ayah memotivasi buat menulis. Masya Allah. Jadi ada pelajaran parenting juga nih. Karena Kalau kalau langsung nyuruh nulis mungkin nggak ngena iya, buat saya ya. jadi kayak Tapi ayah tersirat itu ya. betul dan pandai juga beliau mengumpulkan sebuah quote. Banyak quote penulis yang beliau kumpulkan dan salah satu yang terngiang di kepala saya adalah quote dari seorang ulama Mesir. Satu pelurumu mungkin akan hanya bisa menembak satu kepala, namun satu tulisanku akan mampu menembak jutaan kepala. Itu sebuah analogi yang Masya Allah, peluru sama tulisan itu lebih berbahaya, dalam tanda kutip ya. Lebih Iya, powerful tulisan ternyata. bener banget. Itu yang saya ingat baik-baik sejak saat itu. Terus kemudian dapat energi menulis dari sebuah quote, berusaha mengumpulkan yang terserak untuk menciptakan sudut pandang baru. Itu dari mana nih munculnya energi itu? Nah, iya teh. Saya itu sejak awal menulis, saya sejak kelas 10 sampai kelas 12 kan berusaha mencari gaya tulisan saya, berusaha mencari sebenarnya apa yang harus saya tulis. Kalau Kang Abik fokus ke novel, kalau Ustadz Salim fokus ke tulisan-tulisan perenungan, Ustadz misalkan Ustadz Adian Husaini pemikiran, saya perlu mencari yang memang menjadi kekhasan saya. Saya tuh nulis sebenarnya buat apa? Sampai kemudian saya menemukan dalam satu malam ya. Ternyata ketika saya buka tulisan saya kelas 10 sampai kelas 12, saya menyadari tulisan saya itu barangkali sudah dimengerti oleh orang, orang tahu apa yang saya sampaikan, tapi saya dengan tulisan yang saya tulis itu berusaha memberikan sudut pandang yang baru. Ada banyak hikmah yang terserak di mana-mana. Ada banyak, orang semuanya tahu. Tapi orang melihat matahari, sekadar melihat matahari, tidak melihat hikmah dari matahari, contohnya begitu. Orang melihat gunung, orang berjalan di pantai, tapi nggak bisa mengambil serat hikmah dari perjalanan di pantai dan apa yang dia terenungi di gunung. Dia hanya melihat saja lalu pergi. Dia hanya berjalan saja lalu berlalu. Harus ada orang-orang yang mampu mewakili mereka
untuk bisa mengkristalkan perjalanan mereka, mengkristalkan apa yang mereka lihat, dan itu yang membuat saya menyimpulkan hikmah yang terserak itu perlu ada orang yang mengumpulkannya. Meskipun dia sederhana, orang udah tahu, tapi justru teh karena orang udah tahu, saya ingin membuat mereka ketika membaca tulisan itu bukan, oh akhirnya saya tahu nambah ilmu nih, bukan nambah ilmu. Saya ingin orang ketika membaca tulisan saya itu bukan nambah ilmu, tapi wah ternyata yang selama ini saya lihat itu adalah sesuatu yang besar dan hebat. Saya nggak menyadarinya dan sekarang saya sadar. Itu yang ingin saya sampaikan kepada para penulis, para pembaca Mas- maksudnya. Masya Allah. Saat itu tuh kan itu udah mikir kayak udah mulai nulis gitu ya sejak aliyah bahkan sejak sebelumnya gitu ya Bang ya. Dulu itu yang nemenin proses nulis itu hanya ayah atau memang Bang Edgar punya sahabat yang juga sama-sama suka nulis? Iya. Awalnya, teh, kami tergabung di forum Lingkar Pena di Pondok. Saat itu saya semangat sekali dan tulisan saya di SMA kelas 11 juga masih cerpen, ya. Cerpen saya masih ingat judulnya Sayap-sayap Israel. Ngeri, ngeri juga itu cerpen pertama di SMA. Nah, karena ada teman-teman yang menemani nulis itu, saya jadi makin semangat untuk apa namanya mengelaborasi apa yang sebenarnya saya bisa tuliskan. Tapi ketika kelas 12 saya benar-benar sendiri dan justru karena saya sendiri, jadi akan banyak perenungan gitu. Karena kelas 12 itu kan kami udah nggak jadi OSIS ya, Mbak Teh. Kan kelas 11 kami jadi pengurus. Ketika kelas 12 kita sudah banyak apa ya, pikiran tuh kosong, bukan kosong. Plong, nggak banyak yang dikerjain sehingga apa namanya perenungan tuh semakin dalam. Nah, sehingga ketika saya sendirian banyak merenung, saya suka menyendiri di gedung kelas itu kan, yang lainnya udah pada ke asrama, saya diam di depan kelas sendirian merenungi sesuatu. Itu kesendirian juga kadang yang membuat saya malah banyak menulis gitu teh. Masya Allah. Terus Bang sebelum kan selanjutnya tuh mau lulus kuliah, akhirnya mau nerbitin buku kan ya. Nah, sebelum buku pertama terbit ini, sebelumnya ada mempublikasikan tulisan nggak sih di media tertentu atau mungkin ke blog dulu atau kemana? Oh iya, mungkin sama sebagaimana dengan kakak, dengan teman-teman banyak di sini, sebelum kita nulis di buku, pasti dulu, zaman dulu kita semua nih, pasti pernah punya blog lah. Saya tuh dulu punya blog sama punya WordPress. Dua platform itu menjadi latihan saya nulis sejak saya SMP. Pertama saya nulis yang agak serius itu adalah, saya suka nulis biografi. Biografi seorang tokoh, saya baca dulu bukunya, baca kisah mereka, kemudian saya berusaha menjelaskan ulang, tapi dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh anak-anak muda. Karena kan biografi itu kan biasanya susah. Aduh apa nih, tahun semua, aduh tokoh semua, yang mana yang susah ya nih. Nah dengan kita menuliskan ulang biografi itu di WordPress, saya apa ya? Kalau nggak salah judulnya tulisan Edgar WordPress.com. Kalau nggak salah itu, saya juga lupa. Nah, baru kemudian ketika ada medsos, masuk di Facebook, tulisan panjang saya post di situ. Itu tahun tahun lalu banget tuh, tahun 2009, 2010. Ketika ada Twitter masuk. Tapi eh, sebelum buku pertama ini benar-benar hadir, yang untuk kalian yang rindu perubahan tahun 2015, saya lagi giat-giatnya nulis di Tumblr. Itu ternyata di Tumblr itu kemudian banyak juga yang suka dengan gaya tulisan saya yang kata orang berat, kata orang panjang, tapi ternyata teman-teman di Tumblr ada aja yang merasa suka dengan tulisan itu. Gitu teh, WordPress, Blogspot, semuanya dimasukin dah. Masya Allah. Terus kemudian dari gimana nih kesannya, kesan Bang Edgar sebagai seorang penulis saat buku pertama terbit? Masya Allah.
Pasti ini dirasakan oleh baik saya, baik Teteh, dan teman-teman penulis ketika sebuah buku itu terbit, seakan-akan kita, apa ya, saya antara sedih dan senang. Saya kalau boleh meminjam bahasa Ustadz Abdullah Baharmus, seorang guru, dan Ustadz Bahtiar Nasir, dia seperti nikmat dan amanah. Dua hal itu ada ketika buku terbit. Nikmat karena kita melihat sendiri yang selama ini kita membaca buku orang, ada nama penulisnya, ada satu kesempatan dalam hidup kita melihat sebuah buku yang ada nama kita di situ. Dan nama itu bukan ada di ucapan terima kasih. Nama nama itu bukan ada di isi buku. Nama itu ada di judul sebagai seorang penulis. Wah, rasanya tuh bersyukur sekali. Indah sekali, tapi sekaligus amanah. Kenapa? Berat sekali. Penulis itu kita juga saling memahami, sama-sama memahami. Kalau apa yang dia tulis tidak dia lakukan, kalau apa yang dia tulis itu hanya untuk mengejar yang namanya prestis, fame and fortune, dan nggak mengejar niat baik, apalagi berdakwah di jalan Allah, waduh ngeri banget itu. Kalau kata hadis Nabi, dia menjadi hujjatun alaina, bukan hujjatun lana. Akan menjadi hujah yang akan memberatkan timbangan buruk kita di akhirat. Wah, maka dari itu, saya benar-benar selalu sebagai seorang yang suka nulis, perlu banget memperbarui niat hampir setiap hari, Teh. Makanya selesai nulis, selesai buku itu jadi, doa yang pertama kali saya bilang adalah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, innaka antas sami'ul alim. Kalau misalkan suatu hari agak melenceng doanya, saya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami setelah engkau luruskan. Karena nulis itu, subhanallah, bisa seperti pedang ya Teh. Dia bisa memberikan kita, apa namanya, pahala jariah, tapi di saat yang sama kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita tulis, dia bisa menjadi pemberat timbangan amal buruk kita nanti di akhirat. Itu saya sangat takut gitu. Takut sekali sampai sekarang. Jadi memang bukan sesuatu hal main-main. Jadi emang menulis itu selain ya mungkin ada yang merasa sebagai self healing gitu ya, ada yang untuk menghibur Betul. diri gitu ya. Betul sekali. Tapi yang lebih besar lagi dari itu yang mungkin kita bisa ambil peluangnya. Iya. Masya Allah. Kalau mungkin nulisnya tentang sesuatu motivasi atau perjalanan hidup, itu mah nggak masalah. Beban moralnya nggak ada. Nah, bagi saya yang suka nulis tentang sesuatu bermuatan dakwah dan keumatan, itu yang saya takutkan, Teh. Itu yang saya sangat takutkan gitu loh. Kita nulis dan ngajak orang buat kebaikan. Kalau kalau novel mungkin ya beban moralnya nggak terlalu gitu loh ya. Kecuali mungkin novel Kang Abi ketika beliau bilang novel pembangun jiwa. Itu itu kan besar sekali tanggung jawabnya tuh. Dia harus membangun jiwa gitu kan. Nah, itu yang menjadi, apa namanya, catatan penting buat saya. Maka dari itu gimana caranya nih selalu ketika membuat sebuah tulisan, awalnya niatnya harus benar dan di akhir harus dibenerin juga niatnya, walau alam bisawab. Begitu. Kemudian selanjutnya udah selesai nih buku pertama, ada lagi lahir buku selanjutnya gimana nih, Bang? Itu emang dapet tawaran dari Praum Medianya atau memang dari Bang Edgarnya? Saya yakin sebenarnya Teteh lebih paham tentang ini. Ketika orang selesai dari sebuah buku, pasti akan apa namanya, pengen banget nerbitin buku selanjutnya, ya kan? Candu ya, ketagihan Candu ya. Teh. Iya, saya yakin Teteh juga merasakan itu. Selesai nulis sebuah buku, ketika ngelihat respon orang, bagus, 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 meskipun sebenarnya nggak bagus-bagus banget kadang-kali ya. Tapi ketika satu judul buku selesai, kita ingin melengkapi rak buku kita dengan buku-buku yang ada nama kitanya lagi. Sehingga saya, kan buku pertama itu terbit sebelum saya berangkat setelah saya berangkat ke Mesir, tapi naskahnya sebelum saya berangkat ke Mesir. Di Mesir saya 2 tahun,
saya mencoba untuk mengelaborasi Mesir ini. Saya awali lagi teh dengan kegelisahan. Ekspektasi teh saya tentang Mesir itu tinggi sekali. Tinggi. Dia pasti peradaban ilmu, menara pengetahuan, dan lain sebagainya. Apalagi ingat tentang Fahri, ayat-ayat cinta, tentang azam ketika kita bertasbih. Oh, ekspektasi tinggi betul. Tapi ketika Ya, sampai ke Mesir, ya saya nggak mau bilang apa ya, tapi ekspektasi saya tuh down sekali. Nah, untuk mengobati itu, nah, sebagaimana kata Teteh tadi, sebagai bentuk self-healing saya di Mesir, dan sebagai bentuk cara saya mencari keridoan untuk belajar di Al-Azhar, Al-Azhar luar biasa. Banyak orang tuh ngelihat sisi fisiknya, fisiknya negeri itu jadinya banyak yang ngedown, banyak yang nggak sesuai ekspektasi. Maka saya ambil bagaimana jika kamu melihat Mesir dari sisi tadabur sejarah. Melihat Mesir ketika dia dipimpin Salahuddin, melihat Mesir ketika dia menjadi panggung perang hebat antara Musa dan Fir'aun. Jarang orang membahas itu. Nah, jadi buku kedua, Belajar dari Para Nabi, itu kayak semacam mozaik teh. Mozaik apa yang saya alami dalam realitas yang saya hadapi, sejarah Mesir yang saya hubungkan dengan apa yang saya alami, dan tentang masa depan Mesir. Dan tentu saya nggak, dalam setiap buku-buku saya, nggak pernah saya meninggalkan pembahasan tentang Al-Aqsa dan Palestina. Maka dari buku pertama, kedua, tiga, empat, lima, semuanya pasti ada satu tulisan khusus yang membahas tentang membela Masjid Al-Aqsa. Apalagi Mesir sama Al-Aqsa jaraknya cuma sekitar 300 kilo, dekat sekali gitu. kenapa Bang? Setiap buku selalu eh, ada gitu space buat Palestina. Kenapa? Awalnya juga saya nanya gitu teh kepada diri saya. Kenapa sih Gar? Buku pertama itu kan motivasi, kenapa ada Palestinanya? Buku kedua tentang Mesir, ngapain bahas Palestina? Ketiga tentang Madinah, kok relate dengan Palestina? Buku keempat tentang sejarah, kok ada Palestinanya? Saya sendiri bertanya pada diri saya sendiri, kok bisa gitu Gar? Kenapa harus relate? Sepertinya saya mendapatkan jawabannya baru-baru ini. Saya emang nggak bisa melepaskan diri dari itu. Seorang guru ternyata mampu untuk menerjemahkan apa yang saya alami dalam sebuah kalimat. Lianna Filistin qadiyatuna al-markaziyah. Memperjuangkan Palestina adalah tanggung jawab besar kita. Setiap pahlawan besar dalam sejarah Islam itu pasti punya concern pada Palestina. Kalau dilihat titik temunya ternyata hampir semua. Iya, Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam cuma 2 tahun, tapi concern banget sama Palestina. Umar apalagi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Sepertinya semua tokoh hebat itu tidak terpisahkan dari Palestina. Sultan Abdul Hamid, dua. Kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Muhammad Al-Fatih, semuanya kok relate ya? Oh ternyata betul. Kalau misalkan ada seorang guru yang kemudian menerjemahkan lagi apa yang saya pikirkan. Idza azza Filistin azzal ummah wa idza dzalla Filistin dzallatil ummah. Tolak ukur tolak ukur hebatnya sebuah umat itu diukur dari bagaimana dia peduli akan Palestina. Ternyata dia kayak semacam termometer gitu. Kalau kita melihat umat tensinya itu pada Palestina itu tinggi, berjuang untuk dia, membela dia, ketahuilah bahwa semangat umat ini sedang baik. Dan tolak ukurnya ada di pembahasan Palestina. Maka dari itu saya nggak bisa melepaskan setiap buku saya dari pembahasan khusus tentang Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Begitu kira-kira teh. Masya Allah. Jadi memang ya saya belajar kalau kita mau melakukan sesuatu itu memang benar-benar kita harus kuat dasarnya ya biar apa ya biar lurus juga dan juga ya semoga bisa terhitung pahala dan dapat ridho dari Allah ya semoga tulisan-tulisan kita Allah ridho ya amin. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya nih beberapa buku Bang Edgar tuh ada di Promedia. Kemudian selanjutnya Bang Edgar menerbitin sendiri ya, ada penerbit sendiri ya Bang ya. Iya, Alhamdulillah. Apa nih alhamdulillah. motivasinya dan ceritanya sehingga bisa buat publishing sendiri. Mm-mm. Iya, penerbitnya nih ada nih di kolom komentar tuh. Lagi nyimak nih. Namanya namanya Generasi Solahuddin Berilmu. Kami memutuskan untuk nerbitin sendiri karena gimana ya Teh, alasan paling sederhananya adalah kita tuh ingin mendeliver sesuatu buat umat dengan custom yang benar-benar kita inginkan. Ya kan? Sama kayak orang beli kaos di swalayan atau bikin sendiri custom. Itu pasti yang akan dia sukai custom. Karena dia tuh pengen menyampaikan idenya 100% kepada pembaca, kepada yang melihat, contohnya kalau di kaos, yang melihat kaos dia, yang melihat produk dia. Nah, saya nggak bisa 100% untuk mengelaborasi proyek sebuah buku kalau belum memiliki penerbit sendiri. Dan karena itulah, awalnya kan Gensa sebagai media dakwah ya Teh. Kita bertemu dengan seorang kakak, seorang abang buat saya, sekaligus seorang mentor dari sebuah bookstore yang cukup besar secara online berilmu. Jadi kita merger kayak Tokopedia sama Gojek aja jadi Goto gitu ya. Kolaborasi ya. Ini Gensa sama berilmu menjadi Gensa berilmu fusion kayak Goku sama Vegeta kalau di kartun gitu. Nah, Gensa menjadi otaknya, kontennya di Gensa. Tapi ototnya, penerbitannya, dan experience untuk mengelola buku ini, kertasnya apa, halamannya bagaimana, bagaimana cara mencetaknya, itu kita dari berilmu itu. Jadinya kita saling simbiosis mutualisme gitu. Dan tujuannya jelas harus murni, harus utuh untuk semakin mengenalkan anak-anak muda pada fokusnya kita sejarah Islam dan tadabbur sejarah Islam. Makanya slogan kita adalah ketika dunia lupa, kita memutuskan untuk ingat, kita memilih untuk ingat. Gitu. Mohon doanya ya Teh dan teman-teman semua di sini. Semoga selalu diberi kemudahan. Eh, Setelah beberapa buku yang udah Bang Edgar terbitkan gitu ya, gimana sih Bang Edgar melihat eh, minat para pemuda yang ada di Indonesia untuk baca tentang sejarah Islam? Baik. Saya membuat sebuah asumsi awal, Teh dan teman-teman, bahwa anak muda itu nggak suka dengan sejarah. Itu asumsi dasar yang ternyata memang terjadi. Ketika saya nanya teman-teman, bahkan mungkin saya sendiri, teman-teman seangkatan saya, adik-adik kelas, dan anak muda pada umumnya, nggak suka sama sejarah. Dan pasti erat sekali dengan LKS, perjanjian Rum Royen di mana perang Diponegoro tahun berapa sampai berapa. Boring, very boring. Membosankan sekali. Seperti itu Karena memang. betul, anak-anak muda itu diperlihatkan dari sisi hafalan saja, tanpa ada penjiwaan. Nah, kemudian saya mulai suka sejarah saja kan, saya ketika ingin mengajak anak muda suka sejarah, harus tahu dulu kenapa saya suka sejarah gitu kan deh. Iya, iya. Saya mendapat dari mana? Dan ternyata saya mendapatkannya dari film pertama yang membuat saya nangis. Apa itu? Bukan Forrest Gump, bukan Pursuit of Happiness, ternyata The Message yang disutradarai oleh Mustafa Akkad. Itu benar-benar membuat saya nangis, apalagi ketika Masya Allah Rasul dipukul oleh Abu Jahal, Hamzah datang. Wah, hati saya begitu senang sekali ketika Hamzah itu datang. Scene itu luar biasa. Sejak itu saya mencoba memahami, ternyata yang miss itu adalah bukan tentang tahun, tanggal, itu kurang tepat gitu loh. Tapi penjiwaannya dan cara delivernya ke anak-anak muda. Kenapa
Avenger, Infinity War, Endgame, kemudian Justice League, Batman dan kawan-kawannya menjadi sesuatu yang digandrungi anak-anak muda. Satu hal teh, narasi. Ya, Narasi yang betul. diciptakan oleh Christopher Nolan di Batman The Dark Knight itu bagus sekali. Narasi yang diciptakan oleh apa namanya Avengers ya, Stanley dan kawan-kawannya bagus sekali. Nah, pahlawan Islam itu sebenarnya jauh lebih hebat. Tapi cara penyampaiannya, deliverynya itu yang sangat-sangat kurang. Hanya fokus pada tanggal, tahun, timeline saja. Dari situ saya kemudian sampai ke sebuah kalimat yang ternyata diutarakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs pernah bilang begini, the most powerful person in the world is the storyteller. Ya, Manusia paling powerful, paling berkekuatan di bumi ini adalah seorang storyteller. Bagaimana caranya kepingan-kepingan bongkahan emas ini bisa saya elaborasi menjadi produk yang bisa dibaca oleh teman-teman muda dengan narasi yang jelas, narasi yang gimana ya? Pokoknya masuk ke cara berpikir mereka sebagaimana Avenger masuk ke kepala kita, sebagaimana Justice League masuk, sebagaimana Naruto, One Piece dan kartun-kartun lainnya masuk ke kepala anak-anak muda begitu kira-kira. Masya Allah. Jadi saya jadi semakin semangat nih buat nulis. Semoga teman-teman yang dengar juga terus terus semangat ya teman-teman ya. Terus saya ada baca yang di cerita buku ini. Saya baru punya satu nih Bang yang ini. Wah, Masya Allah. Nanti dikirim ya teh sisanya teh. Jadi ya saya dapat dorongannya dari suami gitu. Suami tuh suka banget yang seperti ini gitu. Jadi kalau saya nggak punya Hmm. kesempatan untuk baca, beliau yang selalu menceritakan hasil bacaannya gitu. Nah, saya Masya tertarik Allah. sama ada yang tentang kekuatan buku. Iya. Di mana ada kutipan ya dari orang Prancis ya. Ternyata mereka belajar ilmu tuh sebenarnya dari Muslim kemudian dibakar. Akhirnya mereka apa ya jadinya kayak istilahnya tuh mempatenkan punya dia gitu ilmunya gitu ya. Gimana menurut Bang Edgar kekuatan buku di masa sekarang? Wah. Nah, kita nggak bisa kita nggak bisa menjawab sesuatu yang sifatnya abu-abu kecuali mungkin salah satu dengan sejarah. Banyak tanda tanya besar di hidup kita sekarang yang nggak bisa kita jawab kecuali dengan histori sejarah. Sejak awal teh dan teman-teman semua pembaca di sini, penonton di sini, misi dan visi awal kita kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan itu yang menghebatkan kita. Ja'al Quran fa asbahna min ru'atil ghanam ila ru'atil umam. Keren banget tuh sebuah syair. Al-Quran datang dan membuat kami berubah dari penggembala domba menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Wow. Dan karena kami jauh dari Al-Quran, akhirnya kami berubah dari pemimpin bangsa-bangsa menjadi gembala yang digembala oleh bangsa-bangsa. Sulit dan sakit gitu. Nah, buku tuh adalah manifestasi terbaik dari umat kita. Dia dibaca oleh orang Eropa zaman dulu, dibaca oleh orang-orang banyak. Bahkan kita punya kita tidak mengkhianati ilmu pengetahuan. Islam itu tidak tidak apa namanya bermusuhan dengan sains. Karena justru Darul Hikmah, Baitul Hikmah yang dibangun oleh Abbasiyah, itu menghimpun literasi Yunani, India, dan kawan-kawannya. Kita menjaga ilmu. Nah, buku zaman sekarang itu, teman-teman semuanya, adalah cara kita untuk kembali membudayakan Iqra lagi. Kembali lagi gitu loh. Meskipun kalau ada yang bilang sekarang saatnya main Twitter, kita bisa pinter kok lewat Quora, lewat Wikipedia, please, teman-teman. Semua pakar, semua ahli itu sepakat, buku tidak akan bisa digantikan. Semantap Paling apapun teknologinya. Iya, belum ada yang bilang buku akan tergantikan, nggak ada. Koran mungkin iya, majalah mungkin iya, buku nggak. Karena kalau kita baca buku dari misalkan apa namanya Google Book atau Goodreads itu beda rasanya. Beda ketika kita punya buku cetak teh.
Ya kan, contohnya ini. Kita jadi tahu di bagian kanannya mana, bagian kiri mana, atas mana, bawah mana, akan masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya jadinya contoh yang paling hebat tentang mengingat posisi itu kan Ustaz Adi Hidayat. Beliau bisa memahami ayat Quran itu kan dari lokasinya, tempatnya di bagian mana, itu salah satunya karena memang manfaat dari buku yang cetak seperti ini. Itu yang membuat kita bangkit teman-teman semuanya. Kalau kita mengira buku itu hanya peneman saja atau ya memang teman sejati itu buku. Khairul jalisin fi zamani kitab. Sebaik-baik teman bicara kita itu adalah buku. Teman-teman semuanya. Dan itu sampai sekarang dan sampai nanti masih akan sangat penting. Bahkan salah seorang penulis namanya Fala Afshar, dia bilang, untuk menemukan solusi baru atas permasalahan yang kamu hadapi, kamu justru perlu melihat buku-buku lama di perpustakaan. Jadi solusi baru barangkali akan kamu dapatkan di buku-buku lama. Karena buku-buku lama itulah yang paling ditinggalkan. Gitu. Gitu teh. Oke. Hmm. Jadi memang buku itu tidak akan tergantikan misalnya ya teman-teman ya. Jadi mau Betul. belajar apa sih namanya? Sekarang tuh udah banyak banget yang belajar via online semuanya. Mau Iya cari sih, apa tinggal tapi Google gitu kan, kebanyakan. benar. Manfaat sih, tapi ya apa namanya masih belum bisa gantiin buku. Ya, karena mungkin pemahamannya tuh kalau Google kan dia nggak terlalu utuh gitu ya. Dan kita belum Betul. bisa cek juga kebenarannya. Kalau buku kan bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Sahih. Oke Bang, selanjutnya semuanya itu buku sejarah gitu ya. Gimana sih perjalanan Bang Edgar untuk menemukan bahan itu kan sejarah, apalagi sekarang itu banyak sejarah yang sampai ke kita itu palsu gitu kan. Itu gimana nih perjalanan Bang Edgar bisa mengumpulkan sejarah-sejarah itu dan akhirnya dibukukan. Saya awalnya juga termasuk orang yang suka dengan hoax-hoax itu teh karena banyak hoax sejarah tuh yang heroik banget gitu loh. Contoh Wow. ya, memang wow sekali. Contoh yang paling konkret tuh April Mop gitu loh. April Ya. Mop itu berasal dari umat Islam yang dikhianati. Katanya tanggal 1 April ketika Andalusia dijajah oleh kaum kerajaan Kastil, kaum muslimin boleh pergi tuh. Silakan Anda pergi, gak apa-apa. Dari Andalusia dengan cara damai. Kita siapkan kapalnya. Pas kapal udah siap, semua udah masuk, kapal dibakar. April Mop. Saya cari itu di semua buku sejarah nggak nemu sih teh, nggak nemu. Kemudian kisah heroik tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuapi seorang Yahudi tua. Kemudian beliau wafat digantikan Abu Bakar. Yahudi ini marah. Ini nggak, bukan tangan yang biasanya nih. Itu bahkan kalau kata dosen saya, hatta di buku hadis palsu pun itu nggak ada gitu loh. Wow, jadi saya, waduh, ini berarti pemahaman saya nih gimana nih gitu kan? Saya jadi bingung. Akhirnya saya karena saya di Madinah sama di Mesir sama-sama ambil fakultas dakwah dan usuluddin, kita belajar sejarah gitu teh. Di Al-Azhar sama di Madinah itu sangat-sangat mempengaruhi saya untuk mencari sumber sejarah dari source yang paling kredibel. Kami dikenalkan, apalagi di mata kuliah, ada mata kuliah saya di Madinah, As-Sirah An-Nabawiyah. Sebelum masuk ke pembahasan sirah, dosen saya itu membuat sebuah list. Ini kitab-kitab yang kredibel dari A sampai Z. Kalau antum mau baca kitab kontemporer, buku-buku yang kekinian, sebelum baca yang kekinian, baca dulu yang kuno-kuno ini. Siyar Alam Nubala, Asadul Ghobah, Sirah Ibnu Hisham. Wow, pusing, tapi perlu, penting. Kalau kalau tidak ada orang yang mau berkorban membaca itu, mungkin sejarah yang akan kita pahami akan setengah-setengah masih sampai sekarang. Ya. Dan eh, kalau boleh saya sampaikan, literasi sejarah yang ada di bahasa Arab, kalau saya bayangkan dia analoginya angka 100, yang sampai ke Indonesia diterjemahkan tuh paling 20%.
Wah, nggak ada setengahnya Jadi padahal ada Indonesia muslim gitu ya. nggak ada setengahnya, sama sekali nggak ada setengahnya. Bener-bener dah. Satu pembahasan, contohnya. Mungkin di Indonesia ada sebuah buku yang udah diterjemahkan namanya Bangkit dan Runtuhnya Negara Utsmani. Bukunya cukup tebal. Tapi ketika saya baca literasi Arab tentang Utsmani, itu bisa sampai ada 2.000 buku tentang Utsmani. Di Indonesia baru satu mungkin. Atau Masya mungkin bahas Allah. tokoh. Jadi 1 banding 2.000 untuk satu pembahasan. Dan ketika saya membaca satu persatu buku, itu mendapatkan pemahaman yang benar-benar baru dan dalam. Jadi kayak semacam kita mengumpulkan mozaik gitu loh. Alhamdulillahnya, alhamdulillah sekali, saya yang paling saya syukuri dan menjadi wasilah saya belajar sejarah adalah Allah mampukan saya bisa bahasa Arab. Iya, Gitu. untuk bisa. Bahasa Arab sangat membantu saya untuk bisa menerjemahkan buku-buku tebal itu minimal ke postingan Gen Saladin. Nah, dari postingan Gen Saladin, kita kristalkan menjadi The Untold Islamic History. Dan akan insya Allah mohon doanya, buku-buku selanjutnya yang dibagi dengan tema-tema tertentu. Kenapa kami bisa menamakan The Untold? Karena memang dia banyak yang The Untold. Banyak yang belum dikisahkan. Gitu. Saya Dan bacanya tuh kayak, ternyata wow. kagetnya saya adalah yang belum dikisahkan di Indonesia itu adalah kisah yang masyhur di Timur Iya. Tengah. Jadi di Mesir, di Madinah, itu kisah orang udah sering dengar. Tapi di Indonesia, wah, baru tahu gitu, orang baru tahu. Itu makanya saya merasa, wah ini orang Indonesia harus tahu. Kenapa? Kenapa? Alasan utamanya adalah karena Muslim di Indonesia sangat berpotensi untuk bisa menjadi pemimpin umat di masa depan. Amin, amin. Arab sudah, Turki sudah, Persia sudah, yang belum nih bangsa Melayu dengan keadaan Muslimnya paling besar di dunia. Mungkin ada potensi menjadi pemimpin di umat ini. Dan salah satu pupuk untuk bisa memupuk benih-benih kebangkitan umat di sini adalah harus tahu sejarahnya. Itu benar-benar, kalau itu sifatnya very personal buat saya. Alasan personal banget gitu loh. Iya, kayak saya dulu tuh mikirnya ngapain sih kita belajar sejarah kan itu udah berlalu ya. Terus kalau misalnya kita udah tahu mau apa lagi gitu kan. Karena dulu ya yang kita pelajaran sejarah yang kita terima sebatas mengingat tanggal berapa, tahun berapa Iya, gitu. Sekarang betul. Bang Edgar udah menyajikan buku sejarah yang menurut saya ini buku sejarah keren banget. Bahannya kayak majalah gitu ya, full color, ada gambarnya. Duh, rasanya nggak ada alasan lagi deh buat kita untuk nggak belajar sejarah gitu. Masya Allah banget ya. Masya Allah. Terima kasih, Dengan kita terima tahu kasih. sejarah, kita jadi ngerasa kayak ternyata kita bagian dari umat yang luar biasa ya Bang ya. Betul, itu berarti terima kasih Teteh sudah mendapatkan energi yang ingin saya sampaikan. Karena iya, sejarah itu fungsinya buat buat membuat karakter kita itu tahu kita ini bukan figuran. Kita ini global player. Seperti orang amnesia yang perlu ditutup kepalanya dikit biar dia ingat siapa dia. Ingatannya kembali gitu loh. Oke. Selanjutnya Bang Edgar punya moto nih, jadilah keajaiban zaman. Kenapa nih Bang? Apa yang mendasarinya? Kenapa ada moto menjadi keajaiban zaman? Iya. Wah itu perenungannya cukup panjang. Saya belajar dari, mungkin kalau Teteh suka membaca novel Kang Abik, pasti sampai ke Api Tauhid ini kan. Dan kita Iya, tahu di Api Tauhid itu Kang Abik membahas Badi'uz Zaman Sayyid Nursi iya, rahimahullah. Nah, itulah yang menginspirasi saya untuk belajar tentang konteks siapa Badi'uz Zaman. Nah, bagi orang Turki mungkin Badi'uz Zaman satu aja, Sayyid Nursi. Tapi kalau kita melihat sepanjang sejarah, sepanjang zaman, Badi'uz Zaman alias kalau kita terjemahkan keajaiban zaman, itu selalu ada di setiap zaman. Dan saya membuat sebuah kesimpulan, orang tuh bisa disebut sebagai keajaiban zaman, bagaimana versi saya?
orang yang barangkali hidupnya sebentar, tapi sebentar hidupnya itu mampu memberi inspirasi yang mengubah arah sejarah. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu badi'uz zaman bagi kita semua. Umur beliau cuma 49 tahun. Beliau tidak menikah, tapi buku-bukunya sampai sekarang dikaji oleh orang-orang di masjid, di majelis taklim, di sekolah, di kampus, di kantor. Abu Hurairah bagi kita semua adalah badi'uz zaman. Seorang sahabat yang 4 tahun membersamai Nabi, tapi dia meriwayatkan 5.734 hadis. Sehingga kita tahu nama itu, nama yang padahal cuma 4 tahun sama Nabi, S1 sama Nabi. 4 tahun S1 ya. Tapi karena jasa beliau, kita mengenal 5.000 lebih hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, badi'uz zaman tuh ada banyak. Al-Fatih badi'uz zaman, Imam Syafi'i badi'uz zaman, Al-Bukhari badi'uz zaman. Nah, zaman ini itu pasti ada badi'uz zaman. Banyak. Dan gak cuma satu orang, bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam bentuk komunitas. Nulis yuk mungkin sangat berpotensi menjadi badi'uz zaman selanjutnya. Nah, maka saya kasih kun di situ. Kun itu jadilah. Mungkin saya bukan badi'uz zaman, tapi hidup saya itu harus punya nafas kun. Berusahalah untuk menjadi itu. Meskipun pada akhirnya kita nggak menjadi itu. Tapi kalau kata ayah saya ya, kita harus bermimpi setinggi langit. Kalau kata Rasul juga is'alu jannatal firdaus. Kalau nggak sampai, seenggaknya kita masih di surga yang cukup tinggi gitu kan. Badi'uz zaman itu tinggi sekali, tapi itu yang menjadi tujuan dan visi yang ingin saya tanamkan dalam hidup saya. Walaupun seenggaknya saya nggak bisa menjadi badi'uz zaman, keajaiban buat zaman, seenggaknya saya menjadi badi'ul usrah, saya menjadi keajaiban buat keluarga yang saya sayangi, badi'ul mujtama, saya menjadi keajaiban atau inspirasi bagi masyarakat lokal yang saya hidup bersama mereka, meskipun nggak mesti menjadi badi'uz zaman. Setiap kita bisa menjadi badi' keajaiban di tempat kita masing-masing dengan cara yang kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kemudian nih, saya mau penasaran sama Gensa. Gensa itu dibangun sebelum buku keluar atau gimana Bang? Kenapa harus Gensa gitu di Instagram ya? Iya, oke. Dia awalnya membahas tentang Palestina. Lagi-lagi teh, tentang Palestina. Palestina. Awalnya nama akunnya Wawasan Palestina. Karena saya pernah belajar selama seminggu, sepekan, 24 jam tuh, membahas tentang Palestina bersama para ulama dari Palestina. Di situ saya mendapatkan pencerahan, wah, ternyata yang saya pahami tentang Palestina selama ini, lagi-lagi salah. Ada banyak sekali hal-hal tentang Palestina yang belum sampai kepada kita, itu lagi-lagi. Nah, Palestina aja kayak gitu. Palestina yang khusus aja, banyak orang belum tahu. Sejarah itu ternyata juga banyak orang belum tahu. Gensa itu ya karena saya udah sejak saya SD SMP itu jatuh cinta sama sejarah, saya pingin membagikan kecintaan ini bagi orang lain dengan cara yang asik tentunya. Kalau pakai blogspot kan mungkin gak semua orang lihat ya, teh. Pakai WordPress apalagi. Gimana kalau pakai Instagram? Why not? Pakai Instagram, ada visualnya, ada captionnya, ada videonya, oke, kita jadikan gitu kan, Gen Saladin. Dan dia ada sebelum buku The Untold. Karena emang saya begini teh, saya awalnya ya pakai slogan yang penting mulai dulu aja, yang penting jalan dulu gitu. Bener. Dan saya membuat Gensa itu di Madinah. Ketika tahun pertama kuliah di Madinah, saya merasa waktu banyak yang luang, waktu banyak yang kosong. Sambil di Nabawi, ya, nunggu Isya, nunggu Maghrib, nunggu azan, ya habis ngaji, buat postingan Gensa. Di banyak postingan Gensa yang saya posting ketika lagi di Masjid Nabawi itu di awal-awal. Alhamdulillah, saya merasakan, gini loh kalau kata dosen saya,
salah satu fadilah atau enaknya kuliah di Madinah itu kita bisa mentadaburi sirah di tempat terjadinya sirah. Masya Allah. Waduh, itu dia makanya. Maka setiap saya ngeposting Gensa, saya berusaha memvisualkan diri ada di situ. Saya ada di tempat sejarah itu terjadi. Semoga nafas itu, semoga energi ini sampai ke pembaca. Saya nggak mengira pembacanya akan sampai 234.000. Awalnya Iya, cuma 2.000, 3.000. Nggak pernah saya beli follower, kita organik bener teh. Tapi iya, ternyata iya, sambutannya luar biasa. iya. Sambutan orang-orang, mereka merasakan ada sebuah harmoni antara penyampaian yang cakap dan konten yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang di internet itu nggak bisa, jarang nemu dua itu. Biasanya kalau kontennya bagus ya, visualnya bagus, captionnya biasa aja. Iya. Biasanya kalau captionnya bagus, visualnya biasa aja. Gimana caranya agar caption tulisannya bisa dipertanggungjawabkan, ada sumbernya, referensinya, tapi visualnya juga bisa memanjakan mata. Itu yang bisa ingin banget ditawarkan oleh Gin Saladin. Karena dakwah itu harus mati-matian. Jangan sampai kita setengah-setengah gitu loh. Menurut saya gitu. Masya Allah banget. Saya pengen berlama-lama banget, pengen banyak banget yang pengen ditanyain. Masya Allah. Ini semuanya terima kasih saya sampaikan ke banyak orang sudah mendukung sejauh ini Gen Saladin dan kawan-kawannya. Ini semuanya benar-benar kalau saya boleh namakan wakaf buat umat. Bukan bukan punya saya. Bukan milik pribadi atau perorangan. Gen Saladin tuh milik umat ya. Kapan umat butuhkan, insya Allah. Makanya ketika banyak orang nanya di Gen Saladin, bahas ini dong, ya oke. Bahas tokoh ini dong, ya oke. Apapun yang teman-teman pengen bahas, kalau memang waktunya tepat ya kita bahas gitu. Masya Allah banget. Ya sekalian buat teman-teman yang mungkin apa ya kayak Bang Edgar nggak mungkin bisa sendirian gitu buat bangun Gensa. Buat teman-teman yang mungkin udah ngerasain manfaat dari postingan-postingan Gensa mungkin bisa di-share gitu ke teman-teman yang lain biar kita melek nih sama sejarah karena saya juga termasuk orang yang baru melek sejarah gitu. Ternyata saya kayak melongo aja gitu, hah? Iya ya. Jadi selama ini gitu kan dan ya kita harus mulai sekarang gitu jangan nunda-nunda karena sejarah itu memang benar-benar penting banget. Mungkin ini bagian-bagian terakhir kita nih Bang. Iya. Saya minta Bang Edgar untuk bisa kasih pesan-pesan nih buat teman-teman untuk bacalah gitu ya sama untuk semangat menulis. Iya. Eh, Begini, saya awali dengan apa yang sebuah kalimat yang juga mengubah hidup saya. Kalimat ini berbunyi, ahyanan taqtuluka kalimat wa tuhyika kalimatun la ta'rifuha sani'uhu. Kadangkala kita itu dibunuh oleh kalimat. Kita dibuat insecure dengan sebuah kalimat. Kalimat yang tahu-tahu kita lihat explore IG, terus baca, terus ngedon. Insecure. Tapi, wa ahyanan tuhyina kalimat la na'rifuha man sani'uha. Kita kadang-kadang dihidupkan lagi oleh sebuah kalimat yang kita nggak tahu siapa yang nulis bahkan. Tahu-tahu kita ngebaca status WhatsApp orang yang dia ngambil dari mana tahu ya. Tapi kalimat itu entah gimana membuat kita menjadi sadar. Energi kalimat itu luar biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang ia tuliskan. Maka teman-teman semuanya jangan pernah kita berhenti membaca karena kita nggak tahu bacaan mana yang akan mengubah hidup kita. Barangkali bacaan di perpustakaan lama yang kita nggak sengaja baca, itulah yang menjadi tolak ukur yang mengubah hidupmu jadi inspirator. Dan jangan berhenti menulis. Lagi-lagi, betapa banyak tulisan yang kamu anggap likersnya banyak, tapi dia nggak ngubah hidup. Sementara tulisan kamu yang kamu anggap biasa aja, ternyata itu yang mengubah hidup orang. Jadi setiap tulisan akan menemukan pembacanya.
Dan setiap pembaca pasti akan menemukan tulisan yang akan mengubah hidupnya. Dengan catatan, jangan berhenti. Kita perlu menjadikan menulis dan membaca sebagai sebuah keseharian, sebagaimana menulis itu adalah menyampaikan kebenaran, membaca adalah menginstal kebaikan. Semuanya bagus gitu loh. Dua-duanya hal yang bagus, dan itu adalah budaya umat Islam sejak awalnya. Tentang sejarah, teman-teman semuanya, itu yang pertama. Kedua, tentang sejarah. Jangan sampai ketika kita membaca sejarah itu, kita merasa ada di luar lingkaran sejarah. Kita ngerasa penonton doang, enggak. Kita ini bukan penonton sejarah, teman-teman. Kamu adalah aktor dan aktris sejarah. Saya, Teteh, teman-teman, kita ini aktor. Jadi ketika membaca sejarah, jangan merasa kita ada di luar lingkarannya. Karena apa yang terjadi di situ sangat mungkin terulang di kita. Jatuhnya Andalusia sangat mungkin terulang di kita. Ngeri banget. Hebatnya Salahuddin membebaskan Al-Aqsa sangat mungkin terjadi di kita. Kita masukkan diri kita ke gelombang itu, ke lingkaran itu, untuk sadar bahwa menang ada syaratnya dan kalah ada sebabnya. Kita belajar sejarah untuk tahu syarat menang itu apa dan sebab kalah itu apa. Itu yang membuat kita akan mampu mengelola sejarah di masa lalu menjadi energi bagi masa depan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk merancang masa depannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Teh saya kembalikan. Masya Allah banget. Alhamdulillah, saya pengen banget panjang banget teman-teman. Dari teman-teman yang nonton juga lihat komentar-komentarnya. Alhamdulillah, semoga obrolan kita pagi ini bermanfaat ya Bang Edgar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya buat kita semua, setiap orang punya kewajiban untuk berdakwah ya. Jadi dakwah itu bukan harus ustadz, harus ini, enggak ya. Tapi Betul, semua betul. muslim wajib berdakwah, apapun profesinya gitu ya. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah nemenin kita cerita-cerita. Nanti live-nya akan disimpan di IGTV Nulis Yuk. Yang ketinggalan ataupun baru nyimak harus nyimak nanti dari awal bisa ya. Terima kasih banget buat Bang Edgar. Semoga sehat selalu sekeluarga dan juga Sama-sama semoga Teh, semoga juga sehat keluarga semuanya. semoga pandemi juga segera berlalu ya. Amin. Ya, terima kasih Bang Edgar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.